Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabar semua? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik, sehat ya, walaupun kita semua masih di rumah ya. Kita udah 1 bulan lebih masih di rumah dan ya waktu-waktu ini kita bisa pakai untuk berkumpul bersama-sama keluarga. Kita bisa saling cerita, kita bisa saling bicara ya. Saya sama anak-anak saya juga cerita tentang masa-masa lalu mereka, masa lalu saya, jadi biar mereka kenal orang tuanya dulu waktu kecil seperti apa masa lalunya. Lalu kita bisa bicara tentang masa depan yang kita harapkan sama mereka ya. Kita bisa bicara tentang keinginan-keinginan ya, banyak hal Bapak Ibu sekalian. Kita bisa main games bersama-sama dengan mereka ya, banyak games di internet, silahkan download, cari tahu. Kita bisa lakukan itu bersama-sama dengan anak-anak dan keluarga, dan buat keadaan itu menjadi fun, jangan menjadi stres atau tertekan ya, karena memang kita harus lawan itu, kita harus penuhi activity ya kita sehari-hari dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari rasa stres. Karena harus ada effort Bapak Ibu sekalian, harus ada sesuatu yang kita lakukan. Saya tadi pagi, Japri teman saya tanya kabarnya bagaimana, dan dia bilang baru sakit, stres berat katanya. Dan saya kuatkan dia, jangan menyerah ya, Tuhan pasti buka jalan, karena biasanya sibuk ya, tapi sekarang tidak bisa bikin apa-apa karena keadaan ini. Iblis berusaha menghancurkan pengharapan manusia. Iblis berusaha menghancurkan pengharapan orang-orang, berusaha menghancurkan, menggoyahkan iman. Ya, di Yohanes 10 ayat 10 ya, tidak usah dibuka, akan muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan saja. Dia bilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi iblis memang berusaha untuk mencuri damai sejahtera itu, mencuri pengharapan itu, dan menghancurkan supaya kita tidak lagi mempunyai pengharapan dan kita menjadi putus asa. Dan kalau kita putus asa Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Kita menjadi stres, kita menjadi depresi. Dan orang depresi itu bisa berpikiran pendek, dia tidak bisa berpikir sehat, dia tidak bisa berpikir jauh, dia tidak bisa berpikir yang baik. Dan itu tujuan iblis, supaya apa? Supaya akhirnya orang itu menjadi binasa. Memang tujuan iblis membinasakan kita, tetapi dia bilang begini, aku datang, siapa dia bilang? Yesus, dia bilang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ada dua bagian, ada iblis, ada dia, Yesus, yang kepadanya berasal kehidupan ini. Dan dia bilang begini, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini masih proses, tetapi dalam proses ini kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh menjadi apatis, kita tidak boleh menjadi putus asa, kita tidak boleh menjadi lemah. Saya sendiri menganggap kita sedang dalam pertempuran ya, dalam satu medan pertempuran ya. Dalam medan pertempuran tidak ada yang namanya tidak luka, pasti ada namanya luka, pasti ada yang namanya susah, tidak ada yang namanya kenyamanan. Dalam setiap pertempuran tidak ada namanya kenyamanan, pasti namanya kesulitan. Tapi kita bukanlah orang-orang yang kalah, kita bukanlah orang-orang yang gagal. Kita harus terus bergerak, kita harus terus menyatakan pengharapan kita, kita harus menyatakan iman kita, confess bahwa Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri atau bahkan menjadi yatim piatu. Kita bersama-sama dengan Dia, Dia bersama-sama dengan kita. Kita sebut Dia Immanuel. Jangan menyerah Bapak Ibu sekalian ya. Iblis berusaha mencuri iman kita, menghancurkan, menggoyahkan supaya kita menjadi binasa ya. Mari kita buka saya aja yang buka, nanti akan muncul di layar untuk Bapak Ibu sekalian. Di Ibrani 11 ayat yang pertama dia bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya akan buka terjemahannya dalam versi Amplified ya, nanti bisa muncul juga di layar. Dia bilang begini, now faith is the assurance ya, satu jaminan ya. Dia bilang confirmation of things hoped for ya, segala sesuatu yang diharapkan. Dia bilang begini, divinely warranty ya, maksudnya garansi ilahi
Jadi iman itu menjadi dasar, ya, menjadi satu tonggak pengharapan yang kepadanya kita berharap. Jadi waktu dasar ini sudah hilang, maka tidak ada lagi pengharapan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi iman ini, dasar ini, fondasi ini tidak boleh gagal, tidak boleh hilang, supaya pengharapan kita kepada Dia tetap ada. Jadi mari kita terus pertahankan iman, bahkan kita kelola, bahkan kita cultivate, kita upayakan supaya iman ini menjadi lebih besar, berlipat kali ganda. Ingat, saya pernah bagikan beberapa waktu lalu bahwa iman ini modal, mungkin awalnya 1, setelah itu berlipat jadi 2, setelah itu berlipat jadi 4, setelah itu berlipat jadi 8. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman ini yang berusaha dicuri dan dibinasakan oleh iblis. Kenapa? Waktu dasar ini hilang, pengharapan pun akan menjadi hilang, sehingga orang menjadi frustasi, orang menjadi depresi. Dia merasa seperti tidak ada lagi pengharapan, padahal di dalam dia, dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Jangan terjebak dengan tipu daya si jahat, karena dia memang si penipu itu. Dia memang berusaha untuk mengocoh kita, menipu kita supaya kita terjebak dengan apa yang ada, apa yang kita lihat di dalam realitas yang kita hidup ini sekarang. Ya, di 1 Yohanes 5 ayat 4, saya akan singkat saja. Dia bilang begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa dia bilang? Iman kita. Jadi iman ini yang akan mengalahkan dunia ini, realitas ini. Jadi waktu realitas belum berbicara seperti apa yang kita harapkan, waktu realitas ini belum menunjukkan seperti yang kita harapkan, dan kita harus hidup mengalahkan lebih dari apa realitas ini. Dengan apa? Dengan iman itu. Kita harus pakai iman ini, karena ini yang akan mengalahkan realitas ini, Bapak Ibu sekalian. Langsung mungkin tidak, karena itu berproses. Itu kenapa kita perlu menambahkan sedikit ketekunan dalam iman kita. Paulus katakan, ya, ada kesabaran, ada ketekunan, ya, ada kasih di situ. Jadi pertempuran ini atau pertandingan ini bukan jarak pendek, tapi jarak panjang, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu menambahkan ketekunan, kesabaran, endurance, ya, ketahanan diri kita di dalam perlombaan ini, sehingga kita bisa menyelesaikan ini dengan akhirnya, sampai akhirnya. Kita tidak boleh menjadi takut, karena ketakutan bukan berasal dari Allah. Ya, di 2 Timotius 1 ayat 7 dia bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh, apa dia bilang? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, Bapak Ibu sekalian. Jadi segala sesuatu yang mendatangkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, gimana nanti ya, kita udah gak kerja lagi, ini kita udah di rumah selama 1 bulan. Saya rasa itu realitas yang berusaha disadar, ya, disodorkan iblis pada kita, dan itu memunculkan ketakutan. Dan itu berasal dari si jahat. Jangan terima itu. Lawan, maka dia akan lari daripadamu. Bagaimana cara melawannya, Bapak Ibu sekalian? Dengan firman. Karena kita tidak mempunyai senjata yang lain selain daripada firman Tuhan. Orang yang menjadi takut, dia akan lumpuh. Dia tidak akan menjadi produktif. Dia akan terpusat pada satu titik. Dia tidak akan kemana-mana. Dia akan concern dengan titik itu. Seolah-olah dia memikirkan tentang segala sesuatu, tapi dia tidak kemana-mana karena dia menjadi takut, karena ketakutan sudah menguasai kita. Bapak Ibu sekalian, ketakutan tidak boleh menguasai kita. Yang boleh menguasai kita hanya Roh Allah. Ya, kita harus hidup di dalam Roh Allah. Orang yang takut tidak akan beranjak kemana-mana. Saya bilang begini bukan berarti saya tidak pernah takut. Saya mengalami hal yang sama. Saya mengalami kekhawatiran yang sama, ketakutan yang sama. Tapi kita bisa memilih, Bapak Ibu sekalian, untuk menguatkan diri kita daripada kita memilih takut, menjadi khawatir. Bagaimana caranya? Berdoa. Pakai firman Tuhan. Saya sempat berpikir bahwa banyak orang sakit, banyak bahkan orang meninggal pada masa-masa seperti ini, dan saya berpikir mereka pasti berdoa juga.
Dan tapi waktu mereka berdoa, ternyata mereka sakit atau bahkan keluarganya meninggal juga, dan akhirnya membuat pertanyaan dalam pikiran mereka, apalagi gunanya berdoa? Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pikiran si jahat yang berusaha menghancurkan iman seseorang. Justru dalam berdoa kita akan dikuatkan. Berdoa bukan hanya sekedar meluapkan kebutuhan kita kepada Dia, tetapi menyatakan dan menginvite Dia bahwa kita perlu Dia lebih lagi. Betul nggak? Dengan berdoa berarti kita menyatakan bahwa kita perlu Tuhan lebih lagi. Berdoa bukan hanya sekedar membuat list kebutuhan, tetapi kita memakai firman Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak mungkin menolak firman-Nya sendiri, karena Dia pasti akan melaksanakan firman-Nya. Firman yang dilepaskan tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Nya waktu dilepaskan, Dia pasti akan meng-create sesuatu, Dia akan menciptakan sesuatu. Waktu firman itu dilepaskan, Dia bilang begini, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita berdoa pun kita harus memakai firman Tuhan. Kenapa? Karena firman ini akan bekerja untuk kita. Firman ini akan meng-create sesuatu dalam kehidupan. Tuhan tidak akan menolak firman-Nya sendiri. Bahkan Dia bilang begini, Dia menempatkan firman-Nya lebih daripada namanya sendiri. Betul nggak? Jadi mari kita pakai firman Tuhan di dalam kita berdoa. Nyatakan firman-Nya, ingat janji-janjinya, percayai firman-Nya lebih lagi. Kita bisa berdoa dengan meminta, boleh, betul. Akhirnya kita minta juga, karena segala sesuatu, mintalah segala sesuatu ya di dalam namaku, firman Tuhan, maka aku akan melakukannya untukmu. Jadi nggak ada salah, tapi bukan sekedar meminta saja, tapi pakai juga itu firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya sesuatu terjadi, intervensi Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengharapkan betul-betul intervensi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, betul. Pakai firman-Nya, dan mari kita lihat mujizat Tuhan akan terjadi. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap kuat, tidak menjadi khawatir, tidak menjadi takut, tapi semakin diteguhkan sama seperti Joshua dan Kaleb waktu mereka mengintai tanah perjanjian itu. Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Saya berdoa sudah, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa buat jemaat Tuhan, buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah pada saat ini. Aku berdoa, kuatkan mereka semua, setiap pribadi, supaya mereka tidak menjadi gentar, mereka tidak menjadi takut, mereka tidak menjadi lemah, iman mereka tidak dicuri, pengharapan mereka tidak menjadi hilang, tidak menjadi punah, tapi mereka semakin dikuatkan di dalam percaya mereka kepada Engkau. Karena firman-Mu tidak pernah gagal, firman-Mu ya dan amin, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi tercipta dari yang tidak ada, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, aku berdoa intervensi ilahi, a divinely warranty, satu jaminan, satu garansi ilahi dalam kehidupan mereka bahwa Allah bersama-sama dengan mereka, Allah menyertai mereka, mereka tidak sendiri, Allah tidak membiarkan mereka menjadi yatim piatu, tapi Allah bersama-sama dengan mereka. Tuhan, intervensi ilahi muncul dalam setiap pribadi umat-Mu ya Tuhan. Aku lepaskan berkat ini, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan dan terimalah berkat. Terimalah berkat Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, yang memelihara hati dan pikiranmu, yang membuat engkau, yang menjadikan engkau anak, dan sebagai anak engkau mewarisi semua apa yang Bapa miliki, bahkan semua sisi surga yang Bapa miliki dan sebagai anak engkau miliki. Tuhan, aku lepaskan berkat itu ya Tuhan. Perlindungan daripada Roh Kudus, aku kenakan darah Yesus Kristus, jauhkan daripada yang jahat, dari segala sakit penyakit virus, jauhkan, supaya mereka semua dilindungi dan mereka bersuka cita dan damai sejahtera itu tinggal tetap dalam kehidupan dan keluarga mereka sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Sampai ketemu kembali di waktu yang akan datang, supaya saya merindukan supaya kita bisa bersekutu bersama-sama dan kita bisa saling menguatkan, mendorong dan melayani di dalam Dia. Tuhan berkati.